Bapak, kalau ada bini awak nan karyango, karyatis teh, baca Al-Quran. Ndak pandai awak maca suruhnya maca. Tapi kau ndak pandai kedua tu langsung dengan tu mah. Ya balik cara weh. Udah pandai con ndak. Dek ndak ya dah. Sama awak mah. Patut sama-sama karyango teh. Contoh kayak gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu lamangan tua. Kok kurang suaranya? Kekenyangan. Hari baru jam 2 balik. Jarum panjangan. Baik, bismillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita masih bisa datang ke masjid, menjalankan ibadah dan diam serta duduk di majelis ilmu, bertahan belum pulang. Mudah-mudahan semua itu menjadi wasilah perantara kebaikan kita menjadi amal soleh di sisi Allah hendaknya.
Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah yang hadir rahimakumullah. Yang sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, panitia pesantren Ramadan, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, kaum ibu bundu kandung, para pemuda dan remaja masjid. Alhamdulillah yang luar biasa. Tadi dan nampak emak kita menampilkan kebaikan-kebaikan, mulai dari pembawa acara, tilawah Al-Quran, Asmaul Husna, senandung Al-Quran, acilai tadi itu, salawatan, Masya Allah luar biasa. Tapi itulah pulang toh, kalau lu enggak pulang sama pulang soalnya. Ya, jadi remaja yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita berdayakan, mari selalu kita dukung dan kita sokong program-program remaja, dan kita rangkul agar remaja kita itu selalu sinergi dalam masalah keagamaan. Lain sepakai ya Bapak Ibu? Hai, ibu-ibu banyakan yang sama. Lain mampu onde-onde. Kau dapat nuzul Quran tu awak balanjuang awak si kau ndak kau ndak pasang saya ke kedai nasi itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah rencana yang tidak direncanakan. Makaru wa makarallah. Jadi baru tadi siang, kapan ya, di WA oleh ustaz kita ada kajian nuzul Quran WA, Ustaz, mohon dibantu insyaallah. Jadi biasanya kan dari tahun kemarin, tuh kalau malam tadi kita di Kuranjai, itu dari tahun kemarin. Malam besok sampai kami nuzul WA insyaallah. Itu besok, tahun besok itu ada rencana itu ke luar kota Padang, nuzul Quran tahun besok sampai kami WA insyaallah. Contohnya kayak gitulah. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mainge wakatu hari lah mulai malam, mata lah mulai mengantuk, badan lah letih, kola separo. Iyalah separo Bu. Ramadan awak lebih ya. Nah, lebih sengenek lah gitu kan. Tapi yang jelas jangan sampai semangat ibadah tu kurang. Dan alhamdulillah kita dihadiri oleh perwakilan pesantren, anak-anak kita ada yang luar biasa, masih bertahan. Lah mengantuk alun kan? Tuh kan hebat. Kaum perlu beku psikosis sahur gede. Tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nuzul Quran, nuzul nazala, turun. Quran. Biasa Al-Quran gitu kan. Nuzul Quran berarti turunnya Al-Quran. Sekarang kita memperingati nuzul Quran, berarti memperingati sejarah peristiwa turunnya Al-Quran yang sebagai petunjuk pedoman bagi umat Islam, khususnya manusia pada umumnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bicara masalah nuzul Quran, bicara masalah Al-Quran itu sangat luar biasa. Tidak bisa dalam waktu yang sesaat ini, tidak cukup, tidak habis waktu kita, bahkan berlebih dari itu. Jadi pembicaraan masalah Al-Quran itu sangat panjang dan luar biasa. Tentu kita ambil yang penting-penting saja. Yang perlu bagi awak momen tentang masalah nuzul Quran ini. Tadi alhamdulillah sudah dibacakan oleh remaja kita tentang masalah Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan.
wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda, sebagai petunjuk, dan semua itu adalah biidnillah, atas izin Allah. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu hadirin, lai terdengar? Lai. Nah, itu yang perlu dulu. Kalau terdengar lai itu. Yang main handphone boleh, tapi foto, videokan dan bagikan kepada yang lain. Kok kamu mencari WA, mencari TikTok, nantilah. Nah, gitu. Kenapa? Karena nanti itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kami sedang nuzul Al-Quran. Nah, boleh, tidak apa-apa lah. Setidak itu nanti akan menjadi saksi. Tapi kalau kami sedang main TikTok dalam nuzul Al-Quran, nah itu lain cerita itu. Karena iloh apa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia, dia akan menjadi terhormat, dia akan disanjung, dia akan dipuja dan dipuji, bahkan dia akan dicium sekalipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita tahu yang namanya kulit kambing atau kulit jawi. Itu kalau menjadi bangkai itu, kalau dibersihkan, disama, kemudian dibungkuskan kepada Al-Quran, maka yang najis tadi berubah status, akan dicium oleh manusia. Kulit kambing, kulit sapi yang najis pada awalnya disentuhkan, digabungkan dengan Al-Quran, akan menjadi mulia dan akan terhormat. Manusia yang bersentuhan dengan Al-Quran akan mulia dan terhormat. Para imam-imam itu adalah hafizul Quran. Orang-orang yang hafizul Quran adalah orang yang mulia, orang yang terhormat. Malam yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Contohnya malam itu Bu, 10 malam terakhir, atau yang sering disebut dengan malam turunnya Al-Quran. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Apa itu maknanya? Ibadah di malam itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia dari ibadah 1000 bulan. Kan luar biasa itu. Bulan yang bersentuhan dengan Al-Quran, bulan Ramadan, akan berubah status mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Kota yang bersentuhan dengan Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan di kota mana Bapak Ibu? Di Mekah. Akan mulia, terangkat sampai akhir zaman, dikunjungi oleh manusia. Kenapa? Karena Al-Quran. Oleh sebab itu, seluruh yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Bu, lagi terang belakang Bu. Jadi kalau masalah Al-Quran kok tidak ada gara-gara tidak ada galak-galak, karena ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran turun kepada Nabi tak kala Nabi umur berapa Bapak Ibu? Pertama kali umur 40. Kenapa umur 40? Itu rahasia tuh. Umur 40 Allah menganggap manusia itulah stabil, sudah normal, sudah waras. Makanya umur 40. Jadi oleh sebab itu umur 40 itu seharusnya kita sebagai manusia adalah solat, dan jangan sampai meninggalkan solat. Kenapa? Allah menganggap manusia itu sudah stabil, normal dan waras. Kalau ada umur 40 ndak jo salat lah dah, bahkan lebih dari umur 40 ndak jo salat, maka manusia itu tidak stabil, tidak waras, ndak normal. Hati-hati itu. Karena itu takarannya.
Jadi oleh sebab itu sangat hebat sekali Al-Quran tersebut. Membaca Al-Quran itu ada sangat luar biasa, dianggap, dipandang sebagai ibadah. Bapak Ibu, layado manusia yang hafal majalah atau koran, isi koran tu hafal di dalam kepala zadoe. Belum ada manusianya. Layado lomba membaca koran. Sia yang hafal hadiah Avanza cie. Tak ada. Tapi ada tak yang hafal Al-Quran? Banyak. Luar biasa hafizul Quran. Bahkan remaja-remaja tadi itu ada tuh. Imam-imam kita hafizul Quran. Dan itu kalau salah diluruhan, ditunjukkan. Jadi membaca Al-Quran, hafizul Quran itu tidak boleh salah. Kalau ada salah, ditegur, ditunjukkan. Itu hebatnya Al-Quran itu. Sampai baris-baris titik-titik ayat-ayatnya tidak boleh berubah. Luar biasa. Makanya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, dan kamilah yang menjaganya. Kami di sana mau kasih Allah menjaga melalui dada-dada orang yang beriman. Makanya awal pembukuan dan penulisan Al-Quran itu, sebelum dituliskan, sebelum dibukukan, Al-Quran itu di mana berada? Di dada, di kepala orang-orang yang beriman. Tapi ternyata dalam perperangan, setiap perperangan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Perang Khandak, perang Tabuk, perang Badar, setiap perperangan ada saja para penghafal Al-Quran yang meninggal. Maka mikir, kok tidak mungkin kok do. Bisa-bisa Al-Quran kok hilang, bisa-bisa habis dengan gugurnya, meninggalnya para penghafal Quran. Maka muncullah di sana ijma' dan ijtihad para ulama di kala itu, para sahabat. Al-Quran harus dibukukan. Nah, sana awalnya itu. Kalau di zaman Rasul ada permasalahan, bertanya kan Nabi, ya Rasulullah, soal ini, ini ayatnya, ini permasalahannya, ini jawabannya. Tapi di zaman sahabat tidak ada lagi. Ada perperangan, banyak yang wafat. Maka di sanalah terjadi pembukuan Al-Quran itu. Sampai sekarang inilah yang diwariskan oleh para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, dan terus ulama-ulama sesudah para nabi dan rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata Al-Quran ini adalah sangat luar biasa. Mari anak-anak kita jaga, kita tanamkan Al-Quran kepada mereka. Jangan sampai mereka itu ternoda. Dan sekarang banyak para penghafal Al-Quran, pondok-pondok Al-Quran, rumah-rumah Al-Quran, surau-surau Al-Quran. Semua itu adalah mendidik generasi Islam agar Al-Quran tidak hilang dari permukaan bumi ini. Inilah salah satu program dulu dari almarhum Al-Mukarram, yaitunya Syekh Ali Jaber, membumikan Indonesia dengan Al-Quran. Tapi Allah berkata lain. Walau seperti itu, jangan sampai kita ini patah semangat. Banyak pondok-pondok Al-Quran, banyak pendiri-pendiri, banyak guru-guru yang selalu menerapkan, yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, apa yang harus kita contoh dari Al-Quran itu sendiri? Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Siapapun manusianya, wabil khusus umat Islam, orang beriman, kalau mengambil petunjuk kepada Al-Quran dijamin selamat.
baik selamat hidup dunia, apalagi keselamatan di akhirat. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau ingin selamat awak hidup dunia dan akhirat, Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Itu kuncinya. Contoh, ada seorang pilot. Pilot ini dia pilot junior, baru barajah baru. Dia harus mencontoh kepada seniornya bahwa itu kalau di pesawat itu apa namanya itu petunjuk arah itu apa namanya Bu? Kompas. Dia mau terbang menuju Jakarta. Pilot seniornya ini kompas. Kalau anda berpedoman kepada ini kompas, terbang terus ikuti, maka insya Allah selamat nyampai ke Jakarta. Disampaikan kepada seniornya. Akhirnya seniornya juga berpedoman. Dia coba nyampai ke Jakarta. Dia percaya, dia yakin bahwa kompas itu adalah menjamin keselamatannya nyampai dia ke sana. Kenapa? Karena seniornya juga seperti itu. Sekarang petunjuk itu sudah ada di hadapan kita. Inilah dia. Kalau di sini namanya Al-Mumayyiz. Ada di sini. Al-Quran, bahasa kita Al-Quran. Ini petunjuknya. Allah ciptakan manusia, Allah jadikan langit dan bumi, Allah utus nabi dan rasul, dan Allah berikan petunjuk. Apa petunjuk itu? Itulah Al-Quran. Sayang seribu sayang kalau ada umat Islam yang tidak percaya, kemudian tidak mengamalkan, tidak mempedomani terhadap Al-Quran itu sendiri. Kadang lai picayo bana indak. Itu susah memahami itu. Picayo lai bana indak. Artinya apa? Dia mempercayai Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran itu. Bahkan ada sebahagian umat Islam yang berani menyatakan Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad. Al-Quran itu adalah buatan manusia. Al-Quran itu adalah bermacam-macam bentuk perkataan, harus dirubah. Al-Quran itu adalah sumber ini, sumber itu. Itu kan sangat luar biasa kekejiannya itu. Padahal Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam suci, perkataan Allah. Tak satu pun yang mampu untuk mengubah. Itulah Al-Quran. Bacaan. Siapa yang membaca Al-Quran, dari tiap huruf yang dibacanya, bikulli harfin falahu hasanah, kebaikan dan pahala. Tadi bara Al-Quran yang dibaca oleh remaja kita tadi, imam kita bara lo Al-Quran yang dibaca tadi, kan sangat luar biasa. Bikulli harfin falahu hasanah, dari tiap-tiap huruf itu adalah kebaikan dan pahala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Al-Quran itu fungsinya bagi kita sebagai umat Islam adalah kitabun naba wal khabar, sebagai berita. Kau masuk ke inti pengajian. Al-Quran itu adalah berita dan kabar. Kalau bahasa Awanya kabar, kalau di Minang. Kalau ada surat kabar atau surat khabar itu berita. Berita apa? Kan ada nama satu surat dalam Al-Quran. Surat apa itu? Surat berita. Surat An-Naba. Itu berita. Saja berita ada dalamnya, dalam Al-Quran. Berita orang yang terdahulu. Kita tidak kenal, tidak hidup di zamannya. Kejadian di zaman itu kita tidak tengok, kita tidak tahu, tapi ada dalam Al-Quran. Kita tidak hidup di zaman Nabi Nuh, tapi tahu cerita Nabi Nuh, riwayat umat Nabi Nuh itu bagaimana, ada dalam Al-Quran. Kita tidak hidup di zaman Nabi Lut, tapi apa yang ditimpakan, apa yang didapat oleh umat Nabi Lut ada dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Berita yang sudah terjadi, berita yang sedang terjadi, dan berita yang akan terjadi ada dalam Al-Quran. Luar biasa Bapak Ibu. Tidak sama surat kabar. Kalau Quran lain cerita
berita yang akan terjadi hari kiamat. Bu, lihat aja le, Bu. Awaklah mengalami hari kiamat? Belum. Lah mencari hari kiamat? Belum. Kapan kiamat terjadi? Tidak tahu. Ada dalam Al-Quran. Sudah ada. Tergantung kita membacanya lagi, memahami dan belajar dengan guru, dengan ustaz, dengan buya-buya kita. Di mana kita tahu semua itu? Dalam Al-Quran. Luar biasa. Jadi berita yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi itu ada dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana sakaratul maut, bagaimana di alam barzah, di alam kubur, bagaimana di padang mahsyar, bagaimana nanti di mizan, bagaimana surga dan neraka, itu ada dalam Al-Quran. Kita belum masuk surga, kita belum ketengok neraka, tapi ada beritanya. Maka Al-Quran itu adalah kitabun naba wal khabar, sebagai kitab berita yang semua itu adalah gambaran kehidupan manusia. Tergantung awak memilih lagi, ingin yang elok atau yang tidak. Yang kedua, Al-Quran itu adalah kitabul hukmi wasyariah, sebagai kitab pedoman hukum dan syariat perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu hadirin, jangan salah penafsiran pula video saya, jangan dipotong nanti. Perundang-undangan, kitab perundang-undangan yang tertinggi di dunia ini, bukan di Indonesia, di dunia ini adalah Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi, tandingi, tidak ada. Hukum yang terhebat itu adalah hukum Al-Quran, hukum Allah. Makanya kalau berhukum, kalau tidak dengan hukum dan aturan Allah, maka dia itu kafir, dia zalim, dia fasik. Baca dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 55, 54, 55, 57. Itu ada dijelaskan itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini ditujukan kepada para hakim, pemegang kekuasaan yang berada di dunia ini, bukan di negara ini, di dunia ini. Kalau menghukum tidak adil, tidak dengan aturan Allah, mereka itu adalah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan aturan-aturan Allah, ndak adilnya doh, dia itu zalim. Zalim terhadap orang yang dihukum, zalim terhadap aturan Allah, zalim terhadap diri. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan aturan Allah, mereka itu adalah fasik. Akan luar biasa itu. Ada dalam Al-Quran. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau ada anak-anak awak bercita-cita ingin jadi hakim, ingin jadi pengacara, maka jadilah hakim, pengacara, polisi, penegak hukum yang adil, yang benar. Adil tu ndak samo jo mato pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu bukan samo jo membalah batuang. Kalau di kampung kamu bapak-bapak membalah batuang tu sabalah dipijaan, sabalah diangke. Kalau di kini tidak ada, tidak tahu sih. Orang kota kau mah tahu di batuang kau. Di batuang sudah tentu punya ada. Nyonan tahu paralonnya. Susah ya wah tu. Tapi tidak ada kenalkan kayaknya do. Aku batuang wah, aku buluh wah. Ya harus tahunya tu. Kau badi-badi batuang wah. Kalau di ambo masih ada badi-badi batuang dulu. Kalau nak payah mencari itu ambo buen tu anak ambo tu. Bulan puasa kau. Karena itu memang seperti itu dulu, menembak pang gitu. Itu badi-badi batuang tu. Bakar tu pang gitu. Itu badi-badi batuang tu. Kalau kini tidak ada tu. Susah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, hukum itu bukanlah tibo di mato di piciangan, tibo di parui bakampian. Tapi kata Rasul, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada aturannya. Makanya Rasul menyatakan i'dilu,
Allah menyatakan i'dilu huwa raqbul taqwa. Adillah karena dekat kepada takwa. Itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita pedomani, kalau kita ambil pelajaran dan hikmah, insya Allah hidup awak selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, Al-Quran itu kitabul ilmi. Kitabnya, induknya gudang ilmu pengetahuan. Sabui salah, ada dalam tu. Ilmu matematika ada dalam Al-Quran. Matematika, ilmu ekonomi ada, baca cara berdagang dan elok. Jadi jangan pergi cuah. Wailul lil mutaffifin, jangan curang. Jalih itu dalam Al-Quran. Ilmu alai, adab-adab ada dalam Al-Quran sadonyo. Kadang awak kan bangga dengan teori-teori dari barat. Ini sering itu terjadi di perguruan tinggi, diterapkan ke anak-anak awak menurut teori ini, menurut pakar ini, menurut pakar ini. Jadi seolah-olah dalam Islam itu tidak ada apa-apanya. Awak seorang yang menjatuhkan diri awak. Nah, jadi oleh sebab itu Al-Quran, Bapak Ibu, ternyata adalah sangat luar biasa. Maka pedomanilah. Kalau kita berpedoman terhadap Al-Quran, insya Allah hidup awak selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, lah jam 9:30 lah. Ini tak boleh lama-lama dah. Karena ini tak ada galak. Kalau galak baru. Ini dalam ilmu tu kalau galak banyak ketawa, ilmu ndak bakal tu tidak kekal. Nah gitu. Banyak galak tu, makanya orang-orang mencari ilmu tu Bapak Ibu sedikit ketawa, sedikit makan, sedikit tidur. Awak kan sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, ketik-ketik galak. Ketawanya orang berilmu senyum. Ketawanya para nabi dan rasul senyum. Ketawanya, mohon maaf ya, ketawanya jin dan setan terbahak-bahak. Itu galak jadi jin itu, galak setan itu. Tengoklah itu orang-orang soleh itu kan ketawanya kan senyum. Ustaz awak, imam awak kan senyum, dikit-dikit senyum gitu kan. Sayanglah bini, kalau tak dia ambil menentu. Memang Pak, awal pertama saya ketemu sama beliau, Masya Allah, jatuh hati Pak. Tapi Pak, nyalah punya istri, kendai nak pula gitu kan. Tapi kalau nama buka cabang tak ada. Ya, kan tawaran yang elok itu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari pedomani Al-Quran. Anak-anak awak ada si godwa. Buat di sini sumber Al-Quran. Ada MDA, ada TPQ. Aduh, kamu perlu jadikan di sini adalah sebagai tahfidzul Quran. Tidak usah banyak dulu, 2, 3, 4, 5 cukup. Tapi menjadi, itu yang perlu. Kalau ada awak anak titipan di Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan dia penghafal Al-Quran. Bu, anak-anak yang hafal Al-Quran, ndak sayang awak nyocari awak nentu. Anak dalam riwayat yang hafal Al-Quran mampu menyelamatkan 10 orang. Ada dalam riwayat. Ada dalam riwayat yang lain itu 40. Kan luar biasa itu. Ayahnya, dia ayah ya. Mandi, maksud mandi. Kakeknya, dia kakek. Nenek, janganlah nenek loh. Ya, ambori payah nyebut kan? Ayah, dia ayah, kakek, dia kakek. Nyinyia, dia nyinyia. Nyinyia, tu. Ini 10 tong salah tu. Awak sepayah metong. Dia nyinyia. Nyinyia tu. Tong 10 nyinyia tu. Tu selamatkan itu oleh penghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran luar biasa Bapak Ibu. Bangga awak harus senang. Masukan, walaupun sekolah umum tak ada, tapi masukan les setidaknya. Les tahfidzul Quran. Anak yang hafal Al-Quran tidak banyak perangai Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu yang guru, Bapak Ibu yang dosen, anak yang rajin sholat, anak yang dekat dengan Al-Quran, tidak banyak perangai, tidak cikah orang itu. Awak sedang menerangkan ini tidak main handphone tu. Contoh kayak gitulah. Tapi kalau you jauh dari Al-Quran, awak cerita lu tu mah.
Lah sudah awak cerita nyo alun sudah cerita dah. Contoh kayak gitulah. Jadi ternyata Al-Quran itu luar biasa, sangat luar biasa. Yang bersentuhan dengan Al-Quran lembut, hatinya lembut. Kalau ada nan karyango, anu itu karyati, baca Al-Quran. Kata Rasul, hati manusia itu berkarat. Mahalumma ya Rasul. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah obatnya ya Rasul? Ada, kata Rasul. Apa tuh ya Rasulullah? Satu, tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, wadikrul maut, banyak ingin akan kematian. Kalau banyak baca Al-Quran, maka hati nan karih itu akan lunak. Umar bin Khattab, Bapak Ibu mungkin tahu, itu orang yang paling bagak di kala itu. Bahkan saat hijrah, sebelum beliau, kalau orang yang lain hijrah kok diam-diam, sembunyi-sembunyi, menyuruh-nyuruh, ndak ada orang lalu orang nyobai. Kalau beliau ndak, beliau sampai dibuat pengumuman, saya akan hijrah. Kalau ada ingin anaknya menjadi yatim, tunggu ambo situ ah. Kalau ada ingin istri yang menjadi ingin jando bini ya, tunggu munina. Kalau ada ayah jomandihi ingin menjadi anak hilang, tunggu munin dah. Hanya tunggu dari pagi sampai sore. Ndak ada seorang Allah yang berani itu. Atau agak ada. Tak kala Al-Quran dibacakan, luar biasa. Baca surat Toha itu, tundua, bakari itu, luar biasa. Dengan Al-Quran tundua setunduk akan hebat tuh. Jadi tidak ada yang keras. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau ada bini awak nan karyati baca Al-Quran. Tidak pandai awak maco, suruhnya maco. Tapi kalau tidak pandai kedua tu langsung dengan tu mah. Ya balik cara udah pandai con ndak. Dek ndak ya dah. Sama awak mah. Patut sama-sama karyangok saja. Contoh kayak gitulah. Baca Al-Quran luar biasa. Ada orang kesurupan tu ndak taluk jo ube anu tu Bapak Ibu. Jo medis anu. Ruqyah. Karena jin, gangguan jin. Atau Al-Quran itu barangke di itu, tunggang langgang nyolari itu. Jadi Al-Quran adalah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi makanya Al-Quran tanamkan ke anak-anak awak. Ada anak awak balimo di rumah tu, barampe setidaknya seorang jadi. Barampe anak awak seorang jadi menjadi penghafal Al-Quran. Lagi anak balimo, ndak ada seorang Allah itu. Inginnya anakku bara dia dia di Allah. Boleh. Nah, kalau tolak we lah. Ingin berapa? Nanti kita akan menjadi persaksian di hadapan Allah. Jawaban awak bisua. Lah dia lagi anak cie. Ndak ya doh, dua, ndak ya doh, tiga, ndak ya doh, ampe, ndak ya doh. Ingin bara kata Allah. Kan marah nanti itu. Kan ndak do cie Allah itu. Jadi ampu barik ke sedoen. Betul lah bahasa awak kalau di Minang gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, anak-anak awak sedang fitrah tuh, anak-anak bagus-bagus. Bawa inyong ke rumah-rumah Al-Quran. Kalau ndak ajan di rumah, kalau ndak bunyian muratal, iduan kaset-kaset ngaji Al-Quran itu, jangan TikTok ngaji apa-apa yang diduan di rumah tu. Handphone jangan terlalu anulah dengan anak-anak, karena itu racun yang merusak pola pikir dan otaknya. Jadi kalau ingin kita selamat dunia dan akhirat, maka Al-Quran jangan sampai kita tinggalkan Bapak Ibu. Jangan sampai tinggalkan. Karena sampai ke akhirat pun Al-Quran menyelamatkan kita. Iqra'u Quran, kata Rasul, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Nanti akan datang kepada umatku di hari kiamat sebagai syafaat. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu, ndak ada besok nak menolong awak di akhirat doh. Ayah ndak tentu, mandeh ndak ada, kakak ndak ada, wa umi babinyo lari ke sedolahnya, bantuannya sorang-sorang sedak beh doh. Siapa nak menolong awak? Tak ada satu pun.
maka nanti syafaat Al-Quran akan datang kepada kita. Kalau kita ada hafal Quran, banyak baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau nak pandai membaca, Pak Ibu mendengar. Nyodo itu kami nak pandai baca yang malihnya. Mendengar. Mendengar ndak ada awak kan ada telinga tu mah. Manfaatkan itu supaya setidaknya dengaran-dengaran itu menjadi nilai-nilai kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, demikian saja yang Al-Quran adalah sebagai sumber segala-galanya bagi kita umat Islam. Tolong sekali lagi jangan diabaikan anak-anak awak, didik baik-baik, ajarkan mereka Al-Quran, bahkan jadikanlah mereka itu dekat dengan Al-Quran, jadikan mereka itu hafizul Quran, secara otomatis dia akan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Enak, nyaman, mencalik mendengar anak-anak awak menjadi imam salat, menjadi tilawah Al-Quran yang sangat luar biasa. Apalagi bulan Ramadan yang penuh berkah pada yang sudah ada bersama kita ini. Baik, demikian saja. Allahu minkum dalam penyampaian. Untuk doa kau guru banyak sekuatah berbagi kita. Minta tolong boleh. Dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihe yang tidak pada tempatnya, salah dan janggal, tersinggung deka naik, talantung deka turun, mohon dimaafkan kepada Bapak Ibu, pengurus, jamaah, orang tuaku yang berada di sini. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita sudah saling maaf-memaafkan. Semoga Ramadan ini membawa maghfirah dan ampunan bagi kita bersama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang